Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matil barakah. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi wa yajidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pertama yang kami hormati yaitu Ketua DKM Saudara Musyafa Allah Bapak Haji Udin beserta keluarga besarnya. Yang kami hormati pula para pengurus Musyafa Allah, wabil khusus senior saya Bapak Haji Nur, dan juga para pengurus musola yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan tamadun saya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, wabil khusus nikmat Islam dan nikmat iman, maka di penghujung bulan suci Ramadan ini kita dapat dengan mudah untuk melangkahkan kaki kita menuju ke musyafaat Allah. Karena dapat kita lihat Bapak dan Ibu sekalian para jamaah yang dirahmati Allah, berapa banyak warga di RT1 dan RT2 Desa Mekarwangi, wabil khusus di lingkungan musyafaat Allah. Tapi coba kita lihat diri dan kanan kita, itulah yang hadir pada kesempatan malam hari ini di penghujung bulan suci Ramadan. Dan kita adalah salah satunya yang duduk berada di tengah-tengah hambanya Allah yang Allah berikan kesempatan tersebut. Oleh karena itu patut kiranya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring dengan salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan anak, yaitu kepada baginda Nabiyyana wa Habibana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Dan mudah-mudahan terlimpah dan tercurah pula kepada keluarga beliau, pada para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'at tabi'in, dan mudah-mudahan sampai pula kepada kita semua selaku umat yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, Ramadan tinggal berapa hari lagi, Bu? Berapa hari? 1 hari, artinya tinggal besok, Bu, ya kita puasa ya. Senang apa sedih, Bu? Ada yang jawab senang gitu, Bu, ya. Ada yang jawab sedih. Gak apa-apa, memang begitu beragam, Bu, jawabannya. Senangnya kenapa, Bu? Pakai baju baru gitu, Bu, ya. Ya, senangnya adalah kita dapat mengikuti bulan suci Ramadan selama 30 hari pun dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita dapat menjadi hamba-hamba Allah yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hambanya Allah yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sedihnya kenapa, Bu? Bahwasanya Ramadan akan meninggalkan kita, dan tidak ada garansi bahwasanya di Ramadan tahun depan kita dapat menjumpai Ramadan juga. Siapa yang bisa menggaransi kita untuk berjumpa dengan Ramadan di tahun depan? Jangankan tahun depan, menit selanjutnya saja kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Oleh karena itu patut sekiranya kita untuk memanfaatkan hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan dengan beribadah semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ada nasihat sedikit yang mana dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menerangkan bahwasanya apa saja yang harus kita lakukan ketika kita meninggalkan bulan suci Ramadan atau ketika bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita.
Yang pertama yaitu berkonsentrasi dalam menyempurnakan dan menekuni amalan yang kita kerjakan. Kemudian setelah itu memfokuskan perbaikan agar amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena khawatir amalan yang kita lakukan dari awal Ramadan sampai dengan hari ini itu tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ulama mengatakan, mereka para sahabat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar mereka dapat menjumpai bulan suci Ramadan. Dan juga mereka berdoa 6 bulan kemudian agar amalan yang mereka lakukan di bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama mengatakan bahwasanya para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu berdoa kalau dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, 6 bulan mereka berdoa untuk berfokus, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjumpai bulan suci Ramadan lagi, dan 6 bulan sisanya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ketika Ramadan meninggalkan mereka, amalan yang mereka lakukan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah continue atau berkelanjutan dalam beramal soleh selepas Ramadan. Karena melanjutkan sebuah amal soleh yang kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah salah satu ciri dari diterimanya amalan kebaikan yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Masih dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, beliau mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengerjakan kebaikan kemudian melanjutkannya dengan kebaikan lain, maka hal itu merupakan tanda atas terkabulnya amalan yang pertama. Jadi ketika kita melakukan amalan baik, Bapak Ibu sekalian, terus kita setelah melakukan amalan itu makin membuat diri kita untuk merasa ingin melakukan hal-hal baik terus, nah itu salah satu tanda bahwasanya amalan yang pertama yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, apabila kita melakukan suatu amalan kebaikan tapi setelah itu kita malah malas, malah melakukan suatu amalan keburukan setelah amalan kebaikan itu, maka pertanda bahwasanya amalan kebaikan yang kita lakukan yang pertama tadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka patut dan pantas kiranya untuk kita selalu berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan kebaikan setelah kita melakukan suatu amalan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Lail ayat 5 sampai 7 yang artinya, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami telah akan menyiapkan baginya jalan yang mudah untuk melakukan suatu kebaikan. Nah, jadi kan Allah mengatakan bahwasanya kalau kita melakukan suatu amalan kebaikan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memudahkan kita untuk menjalankan melakukan amalan-amalan kebaikan setelah amalan kebaikan tersebut. Yang ketiga, jangan mengganti perbuatan baik yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan dengan perbuatan maksiat. Walaupun manusia memang tidak lepas atau tidak luput dari salah dan dosa, tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan amalan yang sudah kita lakukan kebaikan di bulan suci Ramadan dengan hal-hal yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 92, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang memulaikan perangnya yang sudah ia pintar dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Artinya apa? Kita sudah melaksanakan kebaikan dari awal bulan suci Ramadan sampai dengan akhir bulan suci Ramadan, tapi setelah itu kita lupakan begitu saja. Tidak ada bekas dalam hati kita. Selama bulan suci Ramadan 30 hari itu kita melakukan kebaikan. Setelah kita terus langsung melaksanakan kebaikan, tapi kita lupakan begitu saja dengan kita melaksanakan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup bahwasanya semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menumbuhkan dan mengistiqomahkan diri kita dalam melakukan amal soleh yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Dan semoga Allah menjadikan kita selalu orang-orang yang beruntung. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ada 3 jenis manusia dalam
Islam. Yang pertama adalah orang yang beruntung, orang yang hari ini adalah lebih baik daripada hari kemarin. Itu adalah orang yang beruntung. Yang kedua adalah orang yang merugi, orang yang hari ini kebaikannya sama dengan hari kemarin, itu adalah orang yang merugi. Dan orang yang celaka, orang yang hari ini kebaikannya lebih buruk dibandingkan di hari kemarin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang beruntung, yang selalu menjadikan hari ini atau hari-hari berikutnya lebih baik dibandingkan di hari ini. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan Ramadan ini dapat menciptakan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa. Dan terakhir dari saya menutup bahwasanya saya memohon maaf apabila dalam 1 bulan ini ada salah-salah kata, salah perbuatan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Saya mewakili DKM Persaudaraan Musyafa Allah mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena sesungguhnya kami hanya manusia biasa, tapi apa yang kami lakukan selama 1 bulan ini itu untuk kepentingan dan kebaikan bagi kemaslahatan masyarakat umumnya di sekitar Persaudaraan Musyafa Allah. Kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalan karim minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan mudah-mudahan besok kita akan bertakbir bersama di Persaudaraan Musyafa Allah, merayakan bahwasanya kita bisa menahan hawa nafsu kita selama 1 bulan ini dan mendapatkan kemenangan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.